juga. Iya, saya terus ikut R3 itu baru November kemarin tanggal 14. November kemarin ya. untuk R3. Apa yang memotivasi Ibu untuk melanjutkan sampai melanjutkan ke Ya, R3? sebenarnya kakak saya terus yang ngasih motivasi itu, Ibu Ana itu. Jadi saya masih kalau tes itu masih naik turun. Mungkin karena pola makan kita ya. Oke. Terus udah kamu ikut aja R3 siapa tahu ini. Saya mungkin dari 14 November sampai sekarang 1 bulan. Itu udah turun banyak sekali ya, dari 340 kemarin udah di bawah 200. Wow, oke. Pak Riki sendiri sampai geleng-geleng kepala. Saya di puskesmas itu ketemu dengan ibu-ibu yang sakit ini ya. Saya saranin saya berobat ini Bu. Jadi saya udah nggak ke dokter-dokter lagi gitu. Jadi saya ke rumah sakit itu cuma ke lab aja, iya. Hanya ke lab aja ya. Terus Ibu minum obat apa? Kemarin sempat ditanyain dari lab itu. Ibu tadi minum obat ya waktu ini sebelum ambil darah. Iya. Enggak Dok, saya bilang. Oh tapi sekarang udah mendingan, udah bagus katanya. Tapi tetap kontrol ya Bu. Iya. Dan apa namanya pola makan tadi itu tetap harus dijaga. Cuman kita biasanya kalau pola makan ya kadang-kadang masih suka ini juga ya. Asal kelihatan bagus sedikit, nikmat sedikit gitu ya. Mantan pengguna insulin. Mantan iya, pernah dirawat kan di rumah sakit. Oke, dan pernah sekarang disuntik insulin juga. Stop semuanya ya, insulin udah no more insulin, udah nggak ada insulin lagi ya. Wow, luar biasa sekali, alhamdulillah. Jadi ya apa yang saya dapatkan dari Regi ini, saya saya manfaatkan untuk orang lain. Maksudnya kita kasih tahu juga yang mau kita terapi ya kita terapi gitu, mungkin ada manfaatnya. Sudah siapa saja yang sudah Ibu pernah ya terapi? paling tetangga, keluarga. Tetangga dan keluarga ya, dan mereka juga sudah merasakan manfaatnya. Ya alhamdulillah sih katanya enak-enak gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Selain satu ini pemirsa, kita akan mendengarkan cerita dari Pak Haji nih. Pak Haji ini di Bogor, di kota Bogor juga rupa-rupanya sudah banyak sekali yang alhamdulillah berhasil diberikan terapi Reiki Linci ini oleh Pak Haji. Dan nanti kita juga tanyakan pengalaman beliau ya pada saat mengikuti kemarin Linci tingkat lanjutan. Ada pengalaman-pengalaman seru apa sih yang bisa dibagi untuk kita semua pagi hari ini? Setelah satu ini. Laga pertandingan bola basket dunia kembali digelar. Saksikan adu gengsi dalam laga NBA minggu ini antara New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Minggu 19 Desember pukul 8 pagi, live and eksklusif hanya di JAK TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kopi kemasan baru, makin seru tampilannya. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Kita lihat aja. Satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya, menggetarkan bangsa musik. Pastinya Indie Best Camp. Ini the best of Indie Music hanya di JAK TV. Check it out. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, udah lapar, makan dulu gitu. Peace out. Kayak ngerti aja peace out artinya.
Kembali lagi dalam Medika Natura pagi hari ini pemirsa, masih dengan Pak Riki Suharlim, Pak Haji Alvin dan juga Ibu Wahyuni serta saya Ririn Agustarini. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Haji, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda semuanya pemirsa yang ingin melakukan atau mengikuti penyembuhan gratis dilaksanakan besok hari Jumat 17 Desember 2010 jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi di Gedung Manggala Wana Bakti Ruang Sono Keling, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, dekat gedung MPR DPR. Hanya dengan membawa air putih yang masih tersegel saja. Untuk selanjutnya tidak ada biaya apapun. Dan untuk Anda yang ingin langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan, pelatihannya diselenggarakan hari Minggu 19 Desember 2010 dari mulai jam 8 pagi di Hotel Patra Jasa, Jalan Ahmad Yani nomor 2, Bypass Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda hubungi 021 3208 3208 atau 0811 309 178. Untuk website Anda bisa cek di www.reikilinci.com. Disambung semuanya ya, www.reikilinci.com seperti yang ada di layar kaca. Jadi Anda besok yang ingin mengikuti penyembuhan gratis di Gedung Manggala Wana Bakti Ruang Sono Keling, sekali lagi saya ingatkan, diselenggarakan pelatihannya itu atau penyembuhannya jam 8 pagi. Tapi kami mengharapkan dan menghimbau Anda bisa datang jauh lebih awal supaya bisa lebih tertib lagi untuk memasuki ke dalam ruangan dengan membawa air putih yang masih tersegel, oke? Dan bisa juga langsung melakukan pendaftaran untuk pelatihan di hari Minggu. Bisa langsung dilakukan besok di Gedung Manggala Wana Bakti. Untuk informasi selengkapnya saya akan informasikan selalu untuk Anda dan nanti juga kita tanyakan kepada Pak Riki apa-apa saja yang bisa didapatkan nanti pada saat kita mengikuti penyembuhan gratis dan juga pelatihan. Tapi sebelumnya kita kembali ke Pak Haji terlebih dahulu. Oke, tapi sebentar ya Pak Haji, ada telepon rupanya nih, kita udah angkat telepon nih di segmen 3, tumben-tumbenan nih. Oke, selamat pagi. Halo? 021-5155-111 terputus. Pak Haji, ya. Kan tadi Bapak mengatakan di Bogor sekarang sudah ada sekitar 2.000 sekarang ya, bisa dikatakan pasien yang juga sudah menjadi praktisi barangkali. Enggak, ini hanya juga pasien saya yang kebetulan ilmu yang saya dapat dari Pak Riki. Pak Riki, oke. Nah mungkin juga di antara mereka akhirnya ikut. Ada yang ikut juga untuk tingkat selanjutnya gitu ya. Jadi pada mulanya itu saya kan hanya sama dengan Ibu Wahyuni. Waktu itu cuma iseng aja nonton televisi. Kemudian saya lihat ada tayangan-tayangan di televisi, katanya ada penyembuhan gratis di Gedung Manggala Wana Bakti. Ya saya pikir kenapa tidak saya coba. Saya datang ke sana, saya ikut pelatihan di sana. Tapi memang dasar betul apa yang tadi Bu katakan, datangnya harus lebih pagi ya. Bagi saya sih datang jam 6 lah berangkat dari Bogor. Ternyata sampai di sana jam 8:30. Waduh, luar biasa. Sangat amat luar biasa. Yang namanya gratis memang warga Indonesia ini memang paling senang kali ya. Saya akhirnya nggak dapat tempat. Saya nggak dapat tempat sehingga saya akhirnya duduk di lantai. Duduk di lantai pun juga saling berdesak-desakan. Nah cuma pada saat kita mau akan diterapi ada sesuatu saya tetap mengganjal. Ini ngapain kita di sini? Masing-masing bawa air minum, bawa air putih. Saya juga kebetulan juga bawa dari rumah, taruh di depan saya. Kemudian kata Pak Riki waktu itu punggung tegak lurus. Kita punggung tegak lurus, kepala tegak lurus, tangan ditaruh di atas paha sini. Kita diam di saat mata kita pejamkan. Kurang lebih diterapi kurang lebih 10-15 menit itu kedengaran di sana sini seperti gaduh. Ada yang teriak, ada suara luar biasa. Suara macam-macam. Sangat luar biasa. Karena kita disuruh, pokoknya tutup mata ya, saya kan penasaran. Bapak agak nakal ya. Bapak sedikit tidak mematuhi peraturan. Saya terus terang, karena saya ini tetap tidak yakin dalam pengertian, lo ini ngapain? Orang ini pada jadi begini, tutup mata ini ada apaan? Saya tengok pas saya itu ngintip, ternyata di samping saya celentang. Ada lagi di pojokan sana, kejang-kejang. Yang paling aneh saya lihat, yang berbaju hitam, ya sekarang saya udah tahu namanya praktisi, semua ngangkat tangan. Terus terang saya lihat, mulut mereka tuh nggak komat kamit. Layaknya para dukun barangkali ya, maaf ya Bu ya. Ini nggak komat kamit. Jadi tidak ada doa-doa. Tidak doa-doa, angkat tangan saja, kemudian diarahkan kepada pasien, delentang. Waduh. Melihat ini, saya makin deg-degan malah. Nah, terus kemudian setelah itu selesai, mata dibuka semua saya lihat para pasien seolah keluar dari sebuah
negara mana atau seluruh dunia mana melihat dunia ini jadi berubah. Masing-masing kita itu, ya itu tadi menyadari kita dari mana. Nah di saat itu saya buru-buru berdiri, saya berjalan beberapa langkah, baru saya sadar. Sakit pinggang saya kok jadi hilang. Oh jadi Bapak, jadi sebelumnya ada keluhan sakit ada keluhan, pinggang. saya penyakit pinggang. Jadi kebetulan saya juga vertigo pada saat itu. Kemudian setelah saya berdiri beberapa langkah, saya melangkah, kok sakit pinggang juga hilang ya? Ini dari mana? Impossible ini. Masih tetap nggak percaya? Tetap nggak percaya. Tidak yakin. Nggak percaya. Karena apa? Saya lihat praktisinya muda-muda. Waduh ini ilmunya tinggi sekali. Pandangan saya. Kok ilmunya tinggi sekali ya? Kok bisa dia memberikan energi kepada seseorang. Nah, caranya gimana? Akhirnya saya telepon istri. Oke. Minta izin untuk ikut pelatihan. Biasalah. Minta izin ke dari istri. Menteri Keuangan ya. Betul. Akhirnya istri mengizinkan. Tetap dalam hal ini istri bilang, aduh apa iya benar? Iya sih kalau saya melihat Pak Rikinya tidak berjenggot, tidak kumuh. Lihat aja gaya pakainya aja udah eksklusif banget. Nggak mungkin. Yang penting pesan istri tidak lepas dari akidah agama. Tidak akidah agama. Pokoknya ini benar nggak? Iya kalau saya lihat cuma begini doang kok saya bilang. Ikut saya terus terang saya ikut di Riki 1. Tetap dalam perasaan tidak percaya itu di bulan Juni waktu itu, tahun 2009. Kemudian ikut pelatihan. 1 hari pelatihan saya diberikan terapi sama Pak Riki. Kita diinisiasi lah istilahnya di sana. Hari itu juga saya praktekkan di rumah. Saya praktekkan di rumah, Masya Allah. Istri saya berbilang, kok jadi begini saya? Kok ada masuk ke tubuh saya? Saya nggak percaya. Lari ke anak saya. Kebetulan saya punya anak ada 2. Anak pun komentarnya demikian. Namanya anak kecil saya tahu nggak mungkin bisa bohong. Akhirnya dia tanya, ayah kayak Mbah Dukun kalau gini. Nah, tapi ini lepas dari itu lepas semua dari itu ya? buat saya tidak ambil pusing. Saat itu juga sudah niat. Kalau demikian bulan depan saya mesti ikutin Riki lanjutan. Baik. Ditahan dulu sampai situ ceritanya. Kita harus break dulu. Nanti setelah break Bapak bisa menceritakan di linci lanjutan. Wah, luar ada biasa. kejadian-kejadian apa Sangat dan luar apa yang biasa. bisa dirasakan. Sangat luar biasa. Oke, selain satu ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana. Tiga rasa, 3 kenikmatan sesuai selera. Mana yang Anda suka, sesuaikan dengan lidah dan kantong Anda. Hey, get out. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, ini udah lapar, makan dulu gitu. Peace out. Kayak ngerti aja pisau tadinya. Sebelum kita kembali kepada Pak Haji Alvin untuk mendengarkan cerita beliau dengan pengalamannya di linci lanjutan, saya ingatkan lagi untuk Anda besok yang ingin mengikuti penyembuhan gratis hari Jumat 17 Desember dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 10 di Gedung Manggala Wana Bakti, Ruang Sonokeling, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, dekat Gedung MPR DPR. Hanya dengan membawa air putih yang masih tersegel atau air mineral yang masih tersegel, dan juga persiapkan diri Anda sepagi mungkin ya untuk bisa sampai di tujuan. Dan langsung daftarkan diri Anda untuk mengikuti pelatihan di hari Minggu 19 Desember 2010 diselenggarakannya jam 8 pagi di Hotel Patra Jasa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 Bypass Cempaka Putih, Jakarta Timur.